Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Zahra Nasution dengan NIM 2414070052. Saya dari Prodi PGMI kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS MTK Dasar MISD dengan dosen pengampu Pak Dorisno MPD. Nah, langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan dan soal pembahasannya. Yang pertama itu materi geometri bangun ruang, kedua case sejajaran dan case bangunan, ketiga satuan pengukuran, keempat waktu, jarak, kecepatan dan debit, yang kelima penyajian data, dan yang terakhir ukuran pemusatan data. Nah, di sini soal yang pertama saya akan membahas tentang geometri bangun ruang balok dengan panjang 8 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan jarak titik B ke garis EH. Pertama-tama kita tentuin dulu titik B-nya ke garis EH. Maka akan terbentuk segitiga BEH, yang dimana sudut siku-sikunya ada di titik E. Maka yang akan kita cari yaitu garis BE dengan X atau teorema Pythagoras, yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah 64 menjadi akar 80. Akar 80 ini masih kita sederhanakan, masih bisa kita sederhanakan. Tuh, akar 16 dikali 5 menjadi 4 akar 5. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal pembahasan yang kedua, yaitu geometri bangun ruang limas. Dengan panjang rusuk tegak dan rusuk alas adalah 6 cm, maka jarak A ke TB. Yang pertama kita buat dulu tipsnya, ada dua, yaitu yang pertama, hubungkan titik dengan garis, sehingga terbentuk sebuah segitiga. Nah, segitiga yang terbentuk adalah A, T, B. Nah, setelah terbentuk segitiga, maka jarak yang dicari adalah jarak itu paling dekat, yaitu dia pasti tegak lurus, kecuali ada perintah khusus. Nah, ini kan tegak lurus nih. Habis itu, kita bagi dua. Jadi, A ke TB jadi dibagi dua. Jadi, T sama dengan akar 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Sama dengan akar 36 dikurang 9. Menjadi akar 27. Jadi hasilnya 27 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu akar 9 dikali 3. Menjadi 3 akar 3. Atau bisa juga dengan rumus tinggi pada segitiga sama sisi, yaitu A per 2 akar 3. Kita buat A-nya adalah 6. Karena diketahui di sini adalah 6 kan. Jadi 6 per 2 akar 3. Hasilnya 3 akar 3. Lanjut ke soal pembahasan yang ketiga, yaitu case sejajaran dan case bangunan. Panjang CD 9 cm, EF 3 cm, DE 6 cm. Yang ditanya panjang AB. Nah, di sini ada dua bangun segitiga yang sebangun, yaitu segitiga CDE sebangun dengan segitiga EFB, yaitu dengan CD per EF sama dengan DE per FB, menjadi 9 per 3 sama dengan 6 per FB. FB yang di sini tidak diketahui, yaitu kita kali silang. 9 dikali FB sama dengan 3 dikali 6, menjadi FB sama dengan 18 per 9, menjadi 2 cm. Nah, yang di sini ditanya panjang AB. Maka kita buat AB sama dengan AF ditambah FB, menjadi 6 ditambah 2 sama dengan 8 cm. Lanjut ke soal pembahasan nomor 4, yaitu tentang satuan pengukuran. Soalnya, seorang penjahit membeli dua jenis kain yang panjangnya ada 3,2 meter dan 275 cm. Setelah digunakan, total panjang kain yang tersisa adalah 7,5 desimeter.
maka panjang kain yang digunakan untuk membuat pakaian adalah titik-titik sentimeter. Nah, di sini satuan yang ditanyakannya adalah sentimeter. Di sini yang belum satuannya sentimeter, kita ubah dulu ke sentimeter dengan cara melalui tangga satuan panjang ini. Nah, 3,2 meter ini turun 2 tangkah ke sentimeter, yaitu dikali 100. 3,2 dikali 100 sama dengan 320. Nah, yang ini 275 cm tetap karena dia satuannya sentimeter. Nah, yang terakhir yang tersisa ini dikurangkan ya. 7,5 desimeter dikurang. Ah, dikurang 7,5 desimeter. Nah, 7,5 desimeter ini kita ubah ke sentimeter dengan turun satu tangga, yaitu dikali 10. Maka hasilnya 75. Jadi, 320 ditambah 275 dikurang 75 sama dengan 520 cm. Maka panjang kain yang digunakan untuk membuat pakaian adalah 520 cm. Jawabannya D. Nah, lanjut ke soal pembahasan yang kelima, yaitu tentang waktu, kecepatan, jarak, dan debit. Nah, di sini saya akan membahas tentang waktu, kecepatan, dan jarak. Nah, di sini yang diketahui kecepatannya 200 meter per menit dan jaraknya 4 kilometer. Nah, di sini kan ini meter, dia buat meter di sini. Jadi kita ubah dulu ke meter. Kilometer ke meter. Turun berapa? Turun 3, berarti 1000. 4 dikali 1000 sama dengan 4000 meter. Nah, yang diketahui juga yang tadi lama perjalanan dia kan sekitar Rizky berhenti sekitar 7 menit untuk memperbaiki rantai sepedanya. Ini lamanya nanti ditambahkan. Penyelesaiannya waktu sama dengan jarak per kecepatan yaitu 4000 per 200 sama dengan 20 menit. Nah, inilah yang ditambah yang tadi yang 7 menit yang dia perbaiki sepedanya menjadi 27 menit lama perjalanannya. Nah, pukul berangkat dia tadi 6:07, maka ditambahkan dengan lama perjalanan yaitu 27 menit. Jadi hasilnya adalah 6:34 menit. Maka Rizky sampai di sekolah pada pukul 6:34 menit. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal yang ke-6, yaitu penyajian data dalam bentuk lingkaran, yaitu soalnya data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika banyak pelajar di kelurahan tersebut 1080 orang, banyak pelajar yang berpendidikan MTS adalah titik-titik. Nah, di sini MTS ini kita misalkan dulu menjadi A. Di sini. A sama dengan 360 derajat dikurang nilai semua yang diketahui ini. Ada 300 yaitu 360 derajat dikurang 300 sama dengan 60 derajat. Maka MTS adalah 60 derajat per 360 dikali 1080 menjadi 180. Maka banyak pelajar yang berpendidikan MTS adalah 180 orang. Lanjut ke soal yang ke-7 yaitu ukuran pemusatan data atau di sini saya akan membahas tentang MEAN. Nah, perhatikan tabel di bawah ini dengan menggunakan 42 sebagai rata-rata sementara. Maka nilai rata-rata sebenarnya adalah di sini sudah diketahui nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengah yaitu 30 ditambah 34 dibagi 2. Hasilnya menjadi 32. Nah, frekuensinya juga sudah diketahui di sini. 2, 4, 10, 16, dan 8. Nah, langsung saja kita cari. Cari simpangannya. Kan simpangan ini. Yang sudah kita ketahui rata-rata sementara ada di 42. Maka di interval 42 ini kita buat 0 simpangannya. Nah, jarak antara interval itu ada 5. Berarti ke bawah jadi 5 ditambah 5, 10. Jadi ke atas jadi min 5 ditambah min 5 jadi min 10. Nah, untuk mencari FD
Berarti F dikali D-nya adalah 2 dikali min 10, jadi min 20. 4 dikali min 5 jadi min 20. 10 dikali 0 jadi 0. 16 kali 5 jadi 80, dan seterusnya. Maka kita totalkan jumlahnya semua yang F kali D ini 120. Dan jumlah frekuensi ini ada 40. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita buat X sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma F dikali D per sigma F. Maka rata-rata sementara itu 42 ditambah 120 per 40. Hasilnya 40 ditambah 3 sama dengan 45. Maka rata-rata sebenarnya adalah 45. Kamunya. Nah, langsung ke soal yang terakhir, yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi data di bawah ini. Nah, ini data-datanya sesuai dulu, kita urutkan dulu biar lebih mudah mengerjakannya. Nah, langsung saja kita cari banyak kelasnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N yang di sini ini data semuanya berapa? Ada 30 data. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Log 30 ini nilainya 1,5. Maka langsung saja kita buat dari 5,9. Makanya kita bulatkan menjadi 6. Nah, yang kedua kita cari panjang kelas atau dinamakan dengan I, yaitu jangkauan per banyak kelas. Jangkauan ini adalah nilai yang terbesar dikurangkan nilai yang terkecil, yaitu 98 dikurang 40. Per banyak kelasnya ada 6. Maka nilainya adalah 58 per 6. Hasilnya 9,6. Kita bulatkan menjadi 10. Maka nilai antara jarak yang 40 ada 10. Nilainya ada 10. Panjang kelasnya ada 10. Maka 40 sampai 49 ada 10 jaraknya. 50 sampai 59 jarak 10, dan seterusnya. Dan frekuensinya kita hitung. 40 sampai 49 ada 5 frekuensinya. 50 sampai 59 ada 6 frekuensinya. 60 sampai 69 ada 10 frekuensinya. 70 sampai 79 ada 4 frekuensinya, dan 80 sampai 89 adalah 9 frekuensinya, dan yang terakhir 90 sampai 99 ada 2 frekuensinya. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah atau menyinggung hati kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.